kami persilahkan yang masih berkegiatan di kamar kecil baik untuk mengambil air minum atau kegiatan lainnya. Paspor diperiksakan dulu malam ini juga. Paspor diperiksakan, setelah diperiksakan dimasukkan kembali ke dalam tas. Rombongan S3, paspor disiapkan terlebih dahulu bahwa rombongan S3 melalui pintu 1. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Alhamdulillah sudah naik pesawat semua, tunggu keberangkatan. Jayono masukkan. Sebelum
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sebenarnya disimpan aja. Ini khawatir nanti di dalam kalau mencolok. Persiapan masuk Masjidil Haram jamaah Basmalah Solomati, semoga diberikan kelancaran. Belum selesai ya, Bu, ya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Memulai tawaf.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita mau beli roti canai, roti yang biasa kakak buat itu kemarin. Antri. Ini pakai telur. Tanpa telur 2 real, pakai telur 5 real. Di lembah Mina inilah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Saat melaksanakan perintah tersebut, iblis datang berturut-turut di 3 titik untuk menghasut Nabi Ibrahim agar membatalkan niat. Nabi Ibrahim kemudian melempari iblis tersebut dengan batu kerikil. Peristiwa inilah yang menjadi asal-usul syariat melontar, jumrah ula, wustha, dan aqabah.
kering dimakan kan. Kita kasih lagi. Kasih daging. Cobaan pada si makan. Kapan kalian kesini ke Ume kasih makan wawa. Makan ayam, makan mama di hotel seperti ini sampingnya. Pemandangannya di luar ada Rasulullah SAW bersama Zaid bin Haritsah memutuskan berjalan kaki ke Taif untuk mencari perlindungan dan berdakwah kepada Bani Tsaqif. Namun penduduk Taif menolak beliau dengan sangat kejam. Beliau diusir, dicemuh, dan dilempari batu hingga terluka parah. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang menemui beliau. Mereka menawarkan untuk mengangkat dan menimpakan gunung di samping kota Mekkah Taif, Al-Aqshabain, kepada penduduk Taif yang zalim tersebut. Namun, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW menolak tawaran itu dan justru berdoa, "Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Masjid ini dinamai berdasarkan nama sepupu Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas ibnu Abbas radhiyallahu. Beliau dikenal sebagai Habr al-Ummah, ulama umat, karena kedalaman ilmunya dalam menafsirkan Al-Quran dan meriwayatkan hadis. Di sini ada makam Ibnu Abbas, keponakannya Nabi Muhammad. Dia seorang perawi hadis dan tafsir, ahli tafsir. Masjid Al-Qawm dinamakan demikian karena menurut riwayat sejarah setempat, di tempat inilah Rasulullah SAW sempat bersandar dan berteleku menggunakan siku beliau saat melepas lelah. Atas izin Allah, batu gunung yang keras tempat beliau bersandar melunak seperti bantal sehingga membentuk lekukan siku beliau sebagai salah satu bukti mukjizat. Kalau ini batu dulu batu ini mau ditimpakan ke Rasulullah tapi diganjal malaikat, riwayatnya itu. Jadi batunya itu masih mau jatuh tapi keganjal dulu. Yang itu loh. Terus di masjid ini apa? Masjid sikunya di bawah ini. Siku. Tapi batunya yang atas. Yang atas ya. Orang punya Ini masjidnya yang ini. Ini di sini Rasulullah pernah berhenti di sini. Lihat tangannya Rasulullah yang batunya melunak di sini ya Mas ya? Iya. Di sini di dalam sini. Batunya yang di atas itu. Itu batu yang diganjal untuk menumpang Rasulullah. Tiga real ya. Tiga real. Ini kayaknya besar. Kita beli ini. Nyoba ini makanan mobile. Kita mau makan dulu. Ini manis ya? Ini ayah nggak tahu apa ya namanya, tadi ayah nyoba aja sih. Ada kentang, ada jus mangga. Ini ayah sama Bunda di taman lagi. Jadi
Hujan sore. Maka Clock Royal Tower, sering disebut Zamzam Tower atau Kompleks Abraj Al Bait, merupakan salah satu hotel bintang 5 paling ikonik di ring 1 Masjidil Haram. Hotel yang dikelola oleh brand mewah Fairmont ini berada tepat di depan gerbang utama masjid, menjadikannya pilihan utama bagi jamaah haji dan umrah. Sebagai konsep wakaf produktif terbesar di dunia, seluruh keuntungan finansial yang dihasilkan tidak masuk ke kantong pribadi kerajaan, melainkan disalurkan untuk operasional 2 masjid suci, pendapatan dari sewa hotel mewah, seperti Fairmont, Pullman, Movenpick, sewa toko di Abraj Al Bait Mall, serta tiket masuk museum dialokasikan penuh untuk membiayai operasional, kebersihan, listrik, dan pemeliharaan Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Pelayanan jamaah. Dana ini juga digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas kenyamanan bagi jutaan jamaah haji dan umrah yang datang setiap tahunnya. Anak Adam telah menyakitiku, ia mencela waktu, zaman, padahal akulah pencipta dan pengatur waktu. Di tangankulah segala urusan, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Bukhari dan Muslim. Mekanisme jam yang sebesar itu belum pernah dikembangkan sebelumnya. Struktur rangkanya seperti ini. Azan dari Masjidil Haram dikumandangkan melalui sistem pengeras suara di Menara Jam Mekah. Suatu sistem pengeras suara luar biasa yang pernah ada. 160 buah pengeras suara di sekeliling puncak menara dikendalikan secara individu. Juga pengatur sistem suaranya. Sudut kemiringan pengeras suara diatur sedemikian rupa agar suara yang dipancarkan memiliki intensitas dan jangkauan optimal. Tetapi yang paling istimewa ialah bunyi suara tersebut dipantau dan disesuaikan secara elektronis selama waktu penyiaran. Bukan hanya sekali, tetapi juga satu demi satu. Keluar ke menaranya di sini. Jalan di sini. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, berbasmalah. Kita lagi di Tower Zamzam. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Atas Tower Zamzam. Atas Tower Zamzam kelihatan Ka'bahnya. Ini jam yang selama ini kita lihat. Jam yang selama ini kita lihat. Jam yang selama ini kita lihat terlihat dekat dari sini. Pemandangan kota Mekah dari atas. Pemandangan waktu senja. Pemandangan waktu senja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah azan kita mau sholat di tempat paling tinggi di dunia, langsung dengan Masjidil Haram di bawah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kak Siva, Dek Wawa, Dek Umay, ayah sama bunda makan malam utama. Kalau malam utamanya ramai kayak gini, ramai dan lamanya orang-orang taman pada makan pada santai santai. Apakah kayak gini suasananya? يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من خليت حياتي بالإسلام Tepatnya di tengah kurungan. Setelah selesai membagikan harta rampasan perang Hunain di malam hari, Rasulullah SAW langsung mengenakan kain ihram dan memulai niat umrahnya secara langsung dari Ji'ranah sebelum masuk ke Mekkah. بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Menurut beberapa catatan sejarah, nama ini merujuk pada seorang wanita Quraisy dari Bani Tamim bernama Ji'ranah yang tinggal di wilayah tersebut. Sifat wanita ini bahkan sempat disinggung secara samar dalam tafsir surah An-Nahl ayat 92 mengenai perumpamaan orang yang menguraikan pintalan benangnya sendiri setelah ditenun. Sallallahu ala khatamil anbiya Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin Muhammad Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin Muhammad Demi menghindari pengejar Quraisy yang menjaga jalur utara, jalur langsung menuju Madinah, Rasulullah mengambil rute memutar ke arah selatan dan timur melewati celah-celah tersembunyi di sekitar lereng Jabal Khandama, sebelum akhirnya mendaki dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Jabal Omar, Sok Al-Khalil. Sok itu apa ya? Pasar apa ya? Ini ada bin Dawud, ada
atau Kojan juga ada. Nah, sebelah kanalnya itu desa Hilton yang tetangga viral. Brother, Al Romansia restoran Next thing. next. Ini belum. Coba. Oh, iya. Ketika penduduk Madinah dilanda kekeringan parah, Rasulullah SAW memimpin salat istisqa, salat meminta hujan. Di tempat ini, peristiwa penting lainnya di tempat inilah Rasulullah SAW melaksanakan salat Id yang pertama kali.
Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang bersuci, berwudu dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan mendirikan sholat di dalamnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah umrah. Ini makamnya yang ada warna hijau. Ini letaknya di bawah kubah hijau. Di dalam ruangan yang sama, tepat di samping makam Rasulullah SAW, dimakamkan pula dua sahabat terdekat sekaligus khalifah pertama dan kedua Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pak Karo perjalanan wisata di Madinah Al-Munawwarah, Pak Purwono, Pak Yatman, Mas Dalyono, perjalanan wisata Pak Wahyu di Madinah Al-Munawwarah, Pak Yudo, Pak Alek. Rombongan turun di perkebunan kurma. Berapa ini? Pinggir kanan saya, yang kanan juga kursi roda, kalau berikir nggak bisa jalan ya, macet. Monggo, pinggir kanan Pak Haji, Bapak, saya, yang terakhir dalam masuknya ya. Saya juga masuk, pelan-pelan. Selesai.
masjid ini mempunyai dua arah kiblat. Yang pertama mengarah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk merubah ke arah Makkah. Jadi di dalam masjid ini ada dua tempat imam. Masjid ini menjadi saksi bisu turunnya wahyu perubahan arah kiblat umat muslim dari Baitul Maqdis, Yerusalem, menuju Ka'bah di Mekkah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendaki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba Gunung Uhud bergoyang, bergetar bersama mereka, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya dan bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu tidak ada siapa-siapa kecuali seorang nabi, seorang Siddiq, pemberita kebenaran yaitu Abu Bakar, dan dua orang syahid yaitu Umar dan Utsman." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW memberikan instruksi yang sangat tegas dan tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Beliau bersabda,
Jagalah tempat ini, jangan sampai kita diserang dari belakang. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini, baik kita menang maupun kalah. Bahkan jika kalian melihat burung-burung menyambar jasad kami, jangan turun sampai aku mengirim utusan kepada kalian. Makam para syuhada yang meninggal saat perang Badar dimakamkan di area itu. Bahwa Nabi SAW pada suatu hari keluar lalu menyalatkan syuhada perang Uhud sebagaimana salat untuk mayit. Kemudian beliau kembali ke mimbar lalu bersabda, "Sesungguhnya aku akan mendahului kalian ke telaga dan aku menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar sedang melihat telagaku Al-Haud sekarang ini." Bukhari dan Muslim. Aku menjadi saksi atas mereka. Datangilah mereka dan ziarahilah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, melainkan mereka akan membalas salamnya. Al-Hakim disyahihkan oleh Imam Al-Adzabi. Kalau makamnya Hamzah yang kena banjir kebuka itu di sini juga, Mas? Ya di sini juga. Jadi kan dulu tuh ya apa? Jadi di sini itu jadi dulu itu perkebunannya bukan di sini tapi di sebelah. Oh, di sekitaran sini. Tersebar. Udah pada masa Muawiyah radhiyallahu anhu jadi banjir, akhirnya mereka dipindahkan jasadnya ke dalam sini. Sudah salam Bapak? Sudah salam ya? Ya, karena Nabi SAW mengajarkan kalau kita untuk ziarah kubur itu mengucap salam dulu kepada mereka. Diajari salamnya, Mas? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla diyar. Ya ahla diyar. Minal muslimin wal mu'minin. Minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallah. Wa inna insyaallah. Bikum lahiqun. Bikum lahiqun. As'alullaha. Ana walakum. Inna walakum. Al-afiyah. Al-afiyah. Itu adalah salam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau mau pendeknya mungkin bisa disebutkan Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tadi artinya mungkin kurang seperti ini. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepada kalian para penghuni kubur dan kami semua insya Allah akan mengucapkannya seperti itu. Masya Allah. Ada pun sunnah yang lain adalah telah ingat kematian ketika ziarah kubur. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Zuru kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarah kubur karena itu dapat mendekatkan kepada kematian. Satu, dua, tiga. Itu Rasulani Cafe ya? Iya. Itu Rasulani Cafe. Besok. Yang besok mau. Ini apa? Apa sih?
تتكلم عربي ولا انجليزي؟ تفهم احسن عربي ولا انجليزي؟ So this is view point. Yes. There is مسجد الميقات. ميقات mosque. It's under there. Yes. You can park the car and get down if you want to. Belum, lokasinya belum. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita pakai mobil Ford. This is kota Madinah dari atas. Halo Bunda.
Lebih dari sekadar teman perjalanan, kita telah menjadi satu keluarga di bawah langit suci Makkah dan Madinah. Terima kasih kepada seluruh jemaah, petugas, dan pembimbing Kloter 62 yang telah saling menguatkan dalam ibadah ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga erat hingga ke jannah membawa gelar haji yang mabrur.